Halo teman-teman, kita sudah sampai di part 4 di video MLT Unit Sharing Session. Di bagian terakhir ini ya, di rangkaian ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan yang udah nyampe ke kita di page MLT Unite. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan di page MLT Unite. Sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan dari Kyuta dan sudah dijawab di part-part selanjutnya, dan sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan yang masuk. Kita akan jawab pertanyaan yang masuk nih. Dari siapa dulu nih? Dari Yulia Mandasari. Makasih Yulia sudah bertanya. Gimana caranya bisa kuliah di sana, Kak? Udah ya dijelasin di part 1-2. Ya. Kemudian ikut program beasiswa atau apa, Kak? Sudah dijawab juga di part 3. Ambil beasiswa, dapat beasiswa PDP BPI. Ya. Kemudian sulit nggak menuntut ilmu di negeri orang? Kendala apa saja yang dihadapi? Oke, jawab ya. Jawab. Sulit nggak? Jawabannya gampang-gampang susah atau susah gampang ya? Gampang. Susah gampang. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Ya pasti semua ini ada kendalanya ya, terutama kalau kuliah di luar negeri. Pertama kendala bahasa, kan? Ya kita bayangin aja kita harus belajar dengan dosen yang berbahasa Inggris, kemudian menjelaskan tentang teori-teori yang rumit, kemudian kita harus berdiskusi dengan teman-teman yang juga datang dari multicultural nationality, multinasional, di mana dari Meksiko lah, dari Jerman lah, dari Belanda sendiri. Jadi diskusi juga harus pakai bahasa Inggris. Kadang kita juga sulit untuk menjelaskan ide dan gagasan kita. Kan? Tapi seiring berjalannya waktu itu semua akan membaik ketika kita bisa beradaptasi dan terus upgrade kemampuan berbahasa Inggris kita sebenarnya. Kemudian kendala tadi yang pertama ada bahasa. Kendala bahasa, kendala kultural. Kadang kita juga di luar perkuliahan kan kita juga pasti bergaul dengan masyarakat, dengan teman-teman dan ya mereka punya cara bergaulnya masing-masing kan. Yang party lah gitu kan, barbecue lah, dan kadang kita juga sulit untuk menyesuaikan diri, ya kan. Nah itulah ada proses adaptasi lah. Nggak mungkin kita selama studi sendirian terus kan, nggak mungkin juga kayak gitu. Tapi asiknya adalah dengan seperti itu kita bisa banyak tahu tentang kultur masing-masing teman kita dari berbagai macam negara, sekaligus membuka pikiran kita terhadap banyaknya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan kuliner, perbedaan ideologi. Kemudian yang ketiga mungkin bisa dibilang adanya gap knowledge antara background pendidikan kita sebelumnya dan juga program studi yang sedang ditempuh. Khususnya analis ya. Khususnya analis. ATLM. Ya, misalnya untuk program kami di analis kesehatan kita hanya banyak bicara pada soal ranah diagnostik, sedangkan pada saat ini kita bicara di semua ranah, nggak cuma hanya diagnostik saja, tapi preventif promotion juga ada di ranah kuratif. Jadi range-nya jadi semakin luas. Kemudian juga ketika studi di analis kita nggak terlalu mendalam membahas soal berbagai macam mekanisme metabolisme, baik secara patofisiologis atau fisiologis. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan itu. Misalnya kita harus misalnya kita harus membaca sebuah paper atau hasil penelitian. Di hasil penelitian itu, di introduction-nya saja ada banyak teori-teori yang belum kita kuasai, dan artinya kalau kita belum tahu ya kita harus baca lebih gitu. Harus nonton YouTube, harus buka Wikipedia, buka berbagai macam situs, buka textbook juga. Seperti itu juga. Itu baru introduction, maksudnya kita belum sampai ke bahasan hasil penelitiannya, kita udah harus balik lagi, roll back lagi gitu kan. Belum ke grafik, belum ke tabel. Nah itu dia. Tantangannya di situ. Cuman ya namanya tantangan ya kita harus hadapi, ya kan. Dan proses itu seru. Lalu mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kemudian lanjut lagi. Pertanyaan dari Kyuta lagi. S2 yang relevan untuk analis itu apa ya, Kak? S2 yang relevan untuk analis. Sebenarnya
sebenarnya untuk program kami Biomedical Science dan Molecular Life Science itu cukup relevan dengan pendidikan analis kesehatan sebelumnya. Output yang akan didapatkan dari program studi yang kami sedang kerjakan saat ini adalah menjadi researcher di bidang biomedis. Peneliti di bidang biomedis. Iya, sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke program S2, artinya kalian juga siap untuk semacam pindah tempat kerja, pindah kuadran, pindah profesi. Nggak lagi jadi ATLM, nggak lagi jadi analis kesehatan. Ya, nggak lagi bekerja sebagai ATLM, tapi S2 tuh rata-rata memang dipersiapkan kalau tidak jadi dosen ya jadi peneliti gitu. Kalau untuk praktisi, untuk ATLM pada saat ini di Indonesia masih sulit sebenarnya, walaupun di negara-negara lain S2 ATLM, ada S2 khusus ATLM yang waktu itu saya apply namun saya gagal alias ditolak. Itu S2 khusus, S2-nya namanya Master of Laboratory Medicine. Itu di Australia, adanya di Australia, New Zealand, dan Kanada. S2 itu dipersiapkan bukan untuk menjadi researcher, tapi menjadi praktisi di bidang laboratorium medis. Artinya dipersiapkan untuk menjadi semacam supervisor di laboratorium klinik, koordinator laboratorium klinik. Jadi mereka memiliki kurikulum yang dipersiapkan untuk itu. Cuma sayangnya industri lab di Indonesia belum siap untuk itu. Mudah-mudahan dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan dengan kontribusi kita bersama semuanya, hal itu bisa diwujudkan untuk bisa menjadikan performa laboratorium klinik itu menjadi lebih bagus lagi, sehingga bisa membangun status kesehatan masyarakat yang lebih prima. Setuju. Yaitu PR kita bersama. Tadi kesimpulannya, kalau mau S2 artinya harus siap pindah kuadran. Kemudian kalau S2 yang relate tadi sudah di-mention, kira-kira Biomedical Science. Kemudian kalau mau ke Public Health sebenarnya masih relate sebenarnya. Masih. Cuma kita nggak tahu ya universitasnya bisa nerima latar belakang kita atau enggak. Soalnya kan boleh dibilang kalau Public Health itu sama sekali beda lagi. Dan banyak yang membuka gitu. Mungkin ada satu universitas dengan satu universitas yang lain itu public health-nya bisa beda gitu kan. Ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Tapi patut dicoba. Dan kalau misalnya masuk ke S2 public health nanti setelah lulus enaknya bisa masuk ke ranah kebijakan kesehatan. Gitu. Dan itu juga untuk analis penting harus sekali. Ada analis kesehatan atau ATLM yang mengambil ranah itu. Mungkin di dalam public health kan nanti ada manajemen kesehatan. Jelas manajemen. Health policy. Jelas. Dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya program yang berhubungan sama analis itu amat sangat banyak. Asal dicari. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siapa nih? Dari sebentar. Gimana nih Fitri? Dari Fitri Pavitra. Coba dijelaskan dong proses kita lulus di 4. Apa aja yang dilakukan supaya tembus kuliah di sana? Sudah dibahas ya di part kedua. Di part kedua. Kemudian dari Mia Andani. Gimana sih tips-tips menentukan negara mana yang kita tuju? Oke. Negara yang kita tuju. Penting banget sih pertanyaan ini. Sebenarnya. Kalau misal gimana ya? Pertama kita harus tahu negara-negara yang tentang ranah laboratorium kesehatannya udah tinggi. Misalnya di Australia, kemudian di Amerika. Yang industrinya sudah maju, industri labnya dan pendidikannya juga. Di Kanada. Itu di UK juga bagus sih sepertinya. Tapi belum nyari. Belum nyari. Tapi di UK namanya Biomedical Science. Bukan Medical Lab, Science atau Teknologi. Nah, jadi kita coba aja cari negara-negara besar yang punya ranking universitas yang tinggi, cari di sana ada nggak jurusannya yang cocok dengan kita. Jadi simpelnya sih gitu. Simpelnya sebenarnya lihat dulu universitas yang kita tuju, program yang kita tuju. Adanya di negara mana? Karena kita kan analis kesehatan nih, kita carinya ke situ. Kiblatnya ke situ selama ini.
Tapi penting juga untuk kita tahu bahwa negara itu, misalnya gini, kita suka nih sepertinya negara, misalnya negara Jepang karena kulturnya, kemudian karena memang kita suka sama artis-artis Jepang, misalnya suka sama anime-animenya, dan kita pengen banget berkuliah di Jepang, ya itu nggak apa-apa jadi salah satu bentuk pertimbangan, karena karena bisa meningkatkan level of happiness kita gitu. Iya. Kayak ya itu. Tapi balik lagi perlu dipikirin juga kan, saat kita mau ke Jepang berarti kita harus punya kualifikasi bahasanya, kan? Kemudian apakah di sana itu pakai program internasional atau enggak? Bahasa ya, tutur bahasa untuk program kuliahnya pakai bahasa apa? Kalau tahu juga gitu. Iya. Ya itu sih yang paling penting ya, dua hal itu dari pertimbangan negara mana ya yang harus dituju. Kemudian list universitas ya, masih dari Mia nih. Di mana kita bisa lihat list universitas yang kita mau tuju? Nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada, jadi harus nyari sendiri, harus rajin explore website universitas yang kira-kira cocok. Kalau itu juga dilakukan sama kita waktu kalau kita dulu kan datang ke education fair, kemudian kita minta booklet yang setebal itu, kita cari di universitas tersebut, misalnya di dulu University of New South Wales di Australia, kita lihat tuh, oh kira-kira ada nggak nih yang relate gitu kan, deskripsinya di bookletnya gitu kan. Kemudian juga ke Melbourne University, kita coba lihat nih kira-kira di sini ada nggak yang cocok dengan kita. Itu kalau kita fisik ya, artinya kita in hand banget langsung ketemu sama bulenya, terus kita baca buklet universitasnya. Rajin-rajin ke Edufair sih, pasti di kota-kota besar itu selalu ada. Nah kalau misalnya kita pengen nyari yang lain, misalnya yang gampang nih ya, coba kalian visit website LPDP, kemudian kalian download daftar top 200 university, 200 ranking 200 besar universitas dunia, apa aja tuh. Itu disortir berdasarkan negara. Jadi negara di Amerika berapa banyak universitasnya, kemudian di Australia, di Belanda, Jerman, kalian lihat gitu. Kemudian cari dari daftar universitas itu ada nggak program yang relate dengan analisis kesehatan. Iya, itu sih gampangnya ya. Ya gampangnya itu. Di situ pasti bisa nyebar lagi kemana lagi, kalian bisa nyasar tapi pasti dapat. Oke, makasih Mia. Thanks. Lanjut lagi dari Vinovi. By the way, studi di luar sana dari D4 ke S2 langsung ya, tanpa kesetaraan atau gimana? Ya, kita langsung nggak ada kesetaraan, nggak ada pre-master dulu, matrikulasi itu nggak ada, jadi langsung mereka menerima kita apa adanya. Kita diploma 4 ya sudah, mereka terima. Itulah asiknya universitas di sini. Artinya mereka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun. Bahkan beberapa teman saya bukan lulusan sains, tapi lulusan sosial kayak antropologi, ada yang masuk ke biomedical science. Ya, itu menarik kan. Kemudian ada juga yang lulusan psikologi, S1-nya psikologi tapi masuk biomedical science. Artinya apa? Mereka memberikan kesempatan yang terbuka bagi yang mau mempelajari biomedical science. Nanti kalau kamu nggak bisa ya udah, itu tak konsekuensi kamu gitu. Itu yang mungkin yang saya rasakan. Universitas memberi kesempatan dulu, kalau kamu nggak bisa ya udah, itu konsekuensi buruk ya harus kamu tanggung, misalnya nilai jelek atau sampai drop out. Tapi yang terpenting itu adalah kesempatan yang diberikan, karena manusia punya nature, insting untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu, untuk manusia sebagai pembelajar. Jadi kepercayaan pertama itu yang sangat amat mengharukan sebenarnya. Walaupun itu nggak ada di semua universitas mungkin ya, karena ada universitas yang amat sangat ketat, mereka melihat ada yang strict, ada yang agak longgar gitu ya. Itu tergantung universitasnya sih. Tapi kalau kita berdua langsung. Saya di Wageningen, di Maastricht, begitu daftar langsung masuk program, nggak ada matrikulasi atau pre-master. Oke, kemudian apa cuma di Belanda atau negara lainnya sama?
harus dicoba dulu sih sebenarnya, dan tergantung universitasnya juga. Ditanya sih. Ditanya. Beda-beda ya, beda-beda. Kebijakannya beda-beda. Ada pre-master, ada enggak. Ya itu tergantung programnya dan tergantung universitasnya. Iya, tergantung universitasnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan Rian Indriani. Makasih Rian. Kang, jurusan apa saja yang bisa diambil sama anak di sana? Sudah dijawab ya. Iya. Kemudian dari Titin, gimana caranya bisa kuliah di sana? Sudah dijawab. Terus kira-kira jurusan apa yang bisa diambil? Sudah dijawab. Katanya kalau mau dari Indah Yani, katanya kalau mau lanjut S2 di luar negeri dari D4 nggak bisa. Bisa. Jawabannya itu. Dari siapa lagi nih? Oh, dari Anita Prides. Nah, kayaknya dia mahasiswa D3. Dari D3 ke S1-nya gimana ya? Minat banget. Ya, kalau kita bukan ke S1, tapi kita ke D4. Tapi kalau kamu mau ke S1, bisa. Dicari aja program yang memang sesuai. Misalnya kamu mau ke kesehatan masyarakat, itu kamu bisa ke UI, bisa ke UNEIR, bisa ke Undip. Kalau tidak salah ada S1 ekstensinya untuk kesehatan masyarakat, dan univ-univ swasta juga banyak ya yang buka S1 ekstensi kesehatan masyarakat. Rata-rata 2 tahun ya? 2 tahun. Atau kalau mau yang cocok, yang berhubungan lagi, biologi medis, Universitas Nasional di Jakarta, mungkin di Jogja, Solo juga mungkin ada. Kalau kamu mau ke S1 bisa. Yang jelas kalau mau ke S2 ya harus S1 dulu. Nggak bisa D3 langsung S2. Iya. Kemudian lanjut dari Lydia Rosika, S2-nya beasiswa ya Kak? Ya sudah di part 3 ya tadi. Dijawab. Dari Popi Kirana, Kak sekolahnya susah atau enggak? Sudah dijawab. Ujian-ujiannya gimana Kak? Ujiannya di sini sistemnya, kalau saya sistemnya blok. Jadi satu blok itu bisa antara 6 minggu, 3 sampai 6 minggu, dan setiap beres blok kita ada ujian. Jadi nggak kayak di Indonesia sistemnya. Di Indonesia kan kita belajar dulu 1 semester atau sampai tengah semester baru ada UTS atau UAS. Kalau di sini nggak, setelah mata kuliah beres langsung ujian dan masuk lagi ke mata kuliah selanjutnya. Sama juga ya. Hampir sama semua di Belanda seperti itu. Kemudian temannya asik-asik nggak? Alhamdulillah, ketemu banyak teman asik. Ya kita bisa cari teman yang asik, teman yang nggak asik juga ada. Jadi banyak. ya kita cari teman yang asik aja. Yang jelas kitanya harus asik. Tapi boleh dibilang komunitas pelajar Indonesia asik-asik ya. Banyak komunitas Indonesia, terutama kalau di Belanda sih emang banyak banget pelajar Indonesianya. Iya. Ya, sepertinya pertanyaan sudah habis. Ada pertanyaan lain tapi tidak berkaitan. Kalau ada pertanyaan lain yang belum terjawab, bisa dicek lagi di thread-nya, nanti kita jawab di situ. Iya. Sekian, terima kasih atas atensinya sudah menonton dari part 1 sampai part 4. Sampai bertemu di MLT sharing session pada tema berikutnya. Mudah-mudahan lebih oke ya. Pastinya. Dari yang sekarang. Oke, bye. Hai.